Tapi ini sudah mulai bukan, sudah mulai ngurus SK. Sama pula. Kita akan membahas tema tentang zakat. Ketepatan saya tulis buku tentang pengantar lengkap zakat kontemporer. Saya ambilkan dari buku saya terkait tentang zakat. Jadi zakat itu sebenarnya ada dua. Ada zakat badan, ini yang dikenal dengan zakat fitrah. Ada zakat mal, ini yang dikenal dengan zakat harta. Jadi kalau zakat harta itu nanti yang banyak. Ada emas, ada perak, ada uang, ada profesi, ada perdagangan, ada zakat investasi, ada zakat pertanian, ada zakat perkebunan. Itu semuanya masuk zakat mal. Zakat fitrah itu zakat badan. Pun, para jamaah, tadi hidup ya? Mati ya? Tadi hidup. Nggih, mboten apa. Yang benar zakat fitri atau zakat fitrah? Fitrah fitri. Fitrah. Para jamaah, kalau di hadis itu namanya zakatul fitri. Tapi di kitab fikih ada beberapa yang menggunakan zakatul fitri, ada yang menggunakan zakatul fitrah. Tapi kalau jenengan baca hadis, kitab-kitab hadis itu hampir semuanya menggunakan bahasa shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Jadi yang saya pakai yang paling banyak adalah zakatul fitri, karena itu bahasa hadis. Tapi di beberapa fikih ada yang menggunakan zakatul fitrah. Saya ingin tanya, fitri itu artinya apa? Suci. Itu arti yang keliru. Fitri itu arti aslinya sarapan pagi, mokel, itu namanya fitri. Fitrah, kalau fitrah beda. Jadi fitri itu makanya jangan pernah dengar hadis lisoim farhatun inda fitri. Bukan fitrah, farhatun inda fitri. Jadi ada hadis sahih lisoim farhatan, orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Satu, farhatun inda fitri. Itu maksudnya apa? Kebahagiaan ketika berbuka. Jadi fitri itu arti aslinya adalah berasal dari kata aftoros soim, orang puasa yang buka. Bahasa kita mokel, itu arti asli fitri. Jadi arti asli fitri itu bukan suci, arti asli fitri itu mokel. Maka ada namanya Idul Fitri, itu sebenarnya bahasanya apa? Kembali mokel. Bukan kembali mokel, riyoyone wong mokel. Jadi Idul Fitri itu riyoyone wong. Kenapa kok dikatakan Idul Fitri? Karena kita sudah puasa 1 bulan Ramadan penuh. Ketika malam hari raya kita tidak boleh puasa, wajib mokel. Hari rayanya namanya Idul Fitri, riyoyone wong mokel. Zakatul Fitri artinya apa? Zakate wong mokel. Karena kita sudah puasa 1 bulan, maka ketika kita mokel malam Idul Fitri ada namanya zakat. Zakatnya namanya zakat fitri, zakate wong mokel. Tapi jangan sampai nanti kalau ketemu perempuan namanya Mbak Fitri, Mbak mokel, jangan. Tapi arti asli fitri itu memang mokel, bukan suci, bukan, tapi mokel. Yang kedua, fitrah. Kalau fitrah itu berasal dari kata khilqah. Khilqah itu artinya penciptaan. Kenapa zakat fitri dikatakan zakat fitrah? Karena orang yang puasa Ramadan, melaksanakan qiyamul Ramadan tarawih rutin, maka kata Rasulullah dia keluar dari dosa sebagaimana bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu namanya fitrah. Paham nggih?
Jadi zakat fitri yang paling banyak di hati zakat fitri. Eling-eling, pokok fitri ku artinya mokel, ngoten nggih. Para jamaah, makanya saya sebenarnya kurang setuju dengan kembali ke fitri, itu kurang setuju. Kembali ke suci, sebenarnya bukan suci, makna aslinya mengokel. Para jamaah, zakat fitri itu hikmahnya kata ulama seperti zakat fitri itu seperti sujud sahwi. Sujud sahwi itu fungsinya apa? Nembel kekurangan. Ndak tahiyat awal ditempel dengan sujud sahwi, ndak kunut ditempel dengan sujud sahwi. Maka zakat fitri itu kata ulama seperti sujud sahwi, nembel kekurangan. Kalau sujud sahwi nembel kekurangan sholat, kalau zakat fitri nembel kekurangan puasa. Saya ingin tanya, jangan puasa banyak kurangnya ndak? Saya ingin tanya sedikit aja. Jenengan sebenarnya puasa itu puasa atau pindah jadwal makan? Pindah jadwal makan, wong menu buka puasanya lebih nikmat dibandingkan sebelum puasa. Saya tanya kedua, kalau Imam Syafi'i puasa Ramadan khatam 30 juz itu satu hari 2 kali. Saya sama jenengan sudah berapa kali? Kita kan juz buahnya yang lebih banyak dibandingkan juz Al-Qur'annya. Loh ini kan kekurangan. Jenengan kalau terawih pingin sing cepet apa sing suwe? Sing 11 apa 23? Mriki 23 nggih. Alhamdulillah mriki 23. Saya kemarin itu bukan ngimami, saya sholat itu jadi penceramah di masjid, yang masjidnya itu saya seneng. Kenapa kok seneng? Karena imamnya itu 11 rakaat tapi sepite melok NU. Wah, iku seneng kula. 11 rakaate tapi sepite melok NU. Iku seneng, favorit itu. Nah, kita kan kekurangannya di situ. Qiyamul lail kita kurang. Semuanya kita kurang. Maka ini ditempel dengan zakat fitri. Makanya di hadis yang lain Rasul mengatakan puasa Ramadan kita itu tidak diangkat ke langit sampai zakat fitri kita, zakat fitrah kita ditunaikan dengan benar. Makanya eman-eman kalau jenengan zakat fitrah kok tidak ditunaikan dengan benar, potensi ibadah puasanya tertambal itu sangat tinggi. Paham nggih? Makanya ayo kita perbaiki zakat fitrah kita. Syarat wajib zakat fitri Islam 2, mampu dalam zakat fitri itu artinya adalah punya makanan pokok sehari semalam. Makanya zakat fitri itu beda dengan zakat mal. Zakat fitri itu orang soge, wong soge ya wajib, wong kere ya wajib. Orang kaya juga wajib, orang miskin juga wajib. Saya tanya jenengan, di Surabaya ini ada ndak orang sak miskin-miskinnya wong Surabaya ndak punya jatah makan 1 minggu? Hampir ndak ada. Beras jatuh minggu kan pasti punya kan? Maka orang seperti ini dia wajib zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu yang penting punya jatah makanan pokok 1 hari 1 malam 1 keluarga. Saya ingin tanya, setengah kilo kalau anggota keluarga 5 orang cukup sehari semalam? Setengah kilo cukup, nggih. Setengah kilo 1 keluarga kan cukup. Makan setengah kilo itu sekali masak pakai magicom itu berapa kilo? Enggak sampai setengah kilo kan? 1 kilo magicom. Oh nggih, berarti 1 kilo lah. Ada nggak di Surabaya orang nggak punya jatah beras 1 kilo sehari? Nggak ada. Sak miskin-miskinnya orang Surabaya jatah makan seminggu pasti punya. Makanya orang kaya juga wajib, orang miskin juga wajib untuk zakat fitri. Yang kedua, punya sebab. Zakat fitri itu kalau kata kitab Fathul Mu'in, idraku juz'in min Syawal wa idraku juz'in min Ramadan. Nututi Ramadan, nututi Syawal. Kalau tidak nututi salah satunya maka tidak wajib. Ada orang meninggal, dia puasa full. Puasa tanggal 1 Ramadan full sampai tanggal 30. Kok ketepatan tanggal 30 jam 5 sore Ramadan, 30 Ramadan jam 5 sore meninggal. Wajib zakat enggak? Kenapa enggak wajib? Enggak nututi Syawal. Tapi kalau ada bayi baru lahir jam 5.30 Ramadan, wajib zakat apa enggak?
Kenapa? Nututi Ramadan meskipun 1 jam. Ada orang baca syahadat jam 5 sore 30 Ramadan. Wajib zakat atau enggak? Wajib zakat atau bukan? Ayo saya ulangi. Ada orang baca syahadat 30 Ramadan jam 5 sore. Dia enggak pernah puasa. Wajib enggak? Wajib. Kenapa kok wajib? Nututi Ramadan sak jam. Nututi Syawal utuh. Paham nggih? Maka kalau ada orang baca syahadat jam 7 malam hari raya tidak wajib. Karena dia tidak nututi Ramadan dalam kondisi mukmin. Paham nggih? Ini terkait tentang zakat fitri. Bon, lanjut. Waktu zakat fitri, waktu wajib malam hari raya. Nah, ini nanti ada kasus begini, Pak. Di sini ada yang perantauan? Enggak ada, nggih? Biasanya orang perantauan itu, orang Jakarta, orang Surabaya, itu bayar zakatnya tanggal 21, tanggal 23, ada yang tanggal 25. Setelah itu mereka toron. Tahu toron, Pak? Toron kan? Nggak tahu kenapa dikatakan toron, padahal meskipun ke gunung ya tetap toron. Toron kan? Toron H-2 Syawal. Pertanyaan saya, pada waktu malam hari raya posisi dia di Surabaya, di Jakarta atau di Madura? Di Madura kan? Karena mudik H-2. Pertanyaan saya, sebenarnya zakatnya wajibnya di Surabaya atau di Madura? Aslinya di Madura. Paham ya? Jadi kalau ada orang Surabaya perantau, orang Jakarta, dia kemudian mudiknya H-2, berarti kan malam hari raya, dia kan di Madura. Wajibnya zakat kan malam hari raya. Maka aslinya yang paling benar dia zakatnya di Madura, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i pendapat kuat bisa tidak sah. Pendapat kuat nggih? Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan dia salah tapi tetap sah. Makanya yang paling benar kalau jenengan mau zakat, jenengan ingat-ingat saya mau mudik atau enggak. Kalau jenengan mau mudik, mending zakatnya nanti ketika di kampung halaman malam hari raya, jenengan ada di mana? Karena wajibnya zakat itu mulai tenggelamnya matahari hari raya. Paham nggih? Oh, sama. Yang kedua, waktu makro setelah sholat id. Nah, ini kasus begini, Pak. Ini kalau bukan amil, kalau amil sudah aman, milik amil, ada kasus begini, Pak. Amil itu begini. Kalau bukan amil, ada orang di sini perantau dikasih zakat enggak? Dikasih zakat kan? Sama di daerah saya dikasih zakat. Itu biasanya ada banyak perantau-perantau itu dikasih zakat. Ketika dikasih zakat, si perantau ini sudah mudik. Ada kasus seperti ini? Ada kan? Waktu datang ke rumahnya, orangnya ini sudah mudik. Karena tidak ada, dititipkan ke takmir. Atau ditaruh di depan pintu rumahnya. Kira-kira baru diterima kapan? Setelah hari raya. Bisa H4, H+4, bisa H+5, bisa H+3, tergantung dia baliknya kapan. Ini kalau dilakukan oleh panitia bukan amil, berarti orang yang bayar zakat itu belum sah. Padahal orangnya bayar zakat ke masjid itu tanggal 21. Tapi gara-gara zakatnya diberikan ke perantau yang perantaunya ada, baru diterima setelah hari raya, maka orang yang zakat tanggal 21 ini seperti orang yang bayar zakat fitrah tanggal 5 Syawal. Enggak sah. Ya tetap sah, nanti jadinya kodok tapi dosa. Paham nggih? Ini kalau jadi panitia, tapi kalau jadi amil aman. Karena kalau jadi amil bayar zakatnya tanggal 21 ke amil itu sudah sah. Perkara amil keliru, kasusnya kayak tadi, yang salah amilnya, tapi kaitannya dengan sahnya zakat tetap sah. Makanya kalau masjid ini sudah jadi amil aman. Semua yang masuk ke masjid
diterima oleh amil itu pasti sah. Andaikan ada keliru, kekeliruan kita lokalisir di amil. Kan ini lebih penting dibandingkan dengan kaitannya dengan sah tidak sahnya zakat. Minimal kita lokalisir di amil. Itu caranya jadi amil itu enaknya seperti itu. Paham nggih? Usul saya, semua mustahik penerima zakat minimal jenengan punya nomor teleponnya. Jadi kasus-kasus kayak tadi ini sebenarnya kalau amil pingin tidak salah, maka orang yang nerima zakat kalau dia mudik telepon, Pak, sampean dapat jatah zakat, oleh ndak sampean wakilkan diterima Pak Takmir. Kalau sudah ditelepon dan dia wakilkan, nggih mboten apa, titipaken Pak Takmir, itu sah. Paham nggih? Dan amil tidak salah. Meskipun nanti dikasihkannya setelah 5 Syawal karena sudah diterima tanggal 28 29 meskipun via telepon. Tapi kalau jenengan tidak punya nomor teleponnya, moro didekek, moro dititipno ke takmir, maka ini dianggap belum diterima sampai dia nerima tanggal 5 Syawal. Paham bedanya nggih? Lanjut. Makro zakat fitrah kepada setelah hari raya kecuali nunggu keluarga. Makanya ngat penting nggih, zakat itu paling bagus kepada keluarga terdekat. Pertanyaannya, boleh Ustadz zakat pada ibu, orang tua? Tergantung. Yang tidak boleh itu zakat kepada orang yang kita nafkahi. Jenengan zakat ke istri boleh enggak? Enggak boleh karena istri jenengan nafkahi. Tapi kalau dibalik, istri zakat ke suami boleh enggak? Boleh. Jadi umpama ada seorang istri sugih, Pak. Bojone kiri, istrine ku dagangane akeh, sopine laku. Jadi dia tiap tahun itu ngitung, berarti ku akeh iki, wajib zakat. Didelok sing bojone sing akeh duduk dagangane, cicilane. Paham nggih? Sing lho, umpama si istri ini ngomong, "Mas, aku kate zakat." Yang laki-laki ngomong, "Dek, ojo ado-ado, tek ngarepe sampean iki lho mustahik." Boleh ndak istri ngasih zakat ke suami? Boleh, karena suami tidak wajib dinafkahi istri. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, punya suami namanya Zainab. Zainab ini mau bayar zakat, oleh suaminya dilarang. Ulopo zakatang wong, aku iki lho kena dizakati, kata suaminya. Zainab tak mau. Enggak, saya tanya dulu ke Rasulullah. Maka Zainab tanya ke Rasulullah SAW, kata Rasulullah, berikanlah zakatmu sebagian kepada suamimu. Jadi kalau istri, suami zakat ke istri tidak boleh, tapi kalau istri zakat ke suami boleh. Paham nggih? Zakat ke orang tua ada dua. Ada orang tua yang tidak kita nafkahi. Kita punya orang tua kita ikut saudara kita tidak pernah nafkahi. Saudara kita yang menafkahi pas-pasan, orang tua kita pas-pasan, maka orang seperti ini layak kita kasih zakat meskipun orang tua kita. Malah zakat itu yang paling bagus kepada saudara terdekat. Paham nggih? Yang nggak boleh itu orang tua ikut nafkahnya ke kita. Setiap hari kita penuhi nafkahnya, maka kita tidak boleh zakat kepada beliau karena beliau kita nafkahi. Paham nggih? Lanjut. Waktu mubah. Kalau mazhab Syafi'i, waktu mubah mulai 1 Ramadan. Jadi jenengan zakat fitrah mulai sekarang boleh, mulai 1 Ramadan boleh. Tapi biasanya di Surabaya biasanya tanggal 21 ke atas. Nggih, mriki mulai kapan pembukaan? Selasa nggih, 21. Sebenarnya sekarang juga boleh. Lanjut. Para jamaah, zakat fitrah itu di hadis. Nah, coba jangan lihat, di hadis itu menggunakan zakatul fitri. Hampir semua hadis zakatul fitri ada yang shadaqatul fitri. Bahasanya fitri bukan fitrah. Istilah fitrah itu ada di kitab fikih. Zakat fitri di hadis itu satu sok. 2 dari gandum, dari kurma, dari jelai, dari kismis. Nah, bagaimana kita bisa melihat zakat fitrah? Maka ulama berbeda pendapat. Kalau menurut mayoritas ulama, kismis, gandum, kurma itu yang dimaksud adalah makanan pokok. Maka orang Indonesia zakatnya bukan pakai kurma tapi pakai beras.
Nomor 2, harus berupa biji-bijian. Tidak boleh zakat pakai tepung. Paham nggih? Nomor 2, apakah zakat fitrah sama dengan yang kita makan? Jawabannya tidak wajib. Orang yang biasa makan kualitas super, zakat fitrahnya tidak wajib pakai kualitas super. Yang penting berasnya layak konsumsi, layak simpan, tidak ada cacat. Paham nggih? Jenengan biasa beli beras harga 1 kilo 25.000. Jenengan tidak wajib, meskipun yang lebih bagus ya 25. Tapi kalau jenengan umpama pingin zakat yang kualitas standar, harga 12-13 itu tidak apa-apa. Sebaliknya, orang yang biasa makan beras jatah, maka kalau zakat tidak boleh pakai beras jatah. Paham nggih? Yang kualitas super tidak harus pakai kualitas super, yang kualitasnya beras jatah tidak boleh pakai kualitas jatah. Zakat harus berupa biji-bijian, layak konsumsi, layak simpan. Tapi kalau Hanafi itu pakai kurma. Nanti akan kita bahas ini. Lanjut. Berapa ukuran zakat fitrah? Begini Pak, ibu-ibu, yang namanya zakat itu sok. Satu sok itu adalah ukuran volume. Jadi sok itu ukuran wadah Pak. Kalau saya buat wadah kotak gitu ya, maka satu sok itu perkiraan 14,67 cm. Hingga kalau buangan kokak, panjang lebar tinggi kubus itu 14,67 cm. Maka kalau jangan mau zakat fitrah, tinggal berasnya ditakar. Nah, masalahnya begini, dari volume ini dikonversi ke berat, kilogram. Inilah ulama berbeda pendapat. Satu kotak diisi kerikil dengan air, beratnya sama enggak? Beda. Sama-sama beras, kalau kadar airnya beda, beratnya juga beda. Makanya dari sini ulama-ulama Timur Tengah itu rata-rata mengatakan zakat fitrah itu 2,4 sampai 2,5. Ini jangan bisa baca di kitab Al-Fiqhul Manhaji karangan Syekh Mustafa Khin, ulama Mesir. Di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Syekh Wahbah Zuhaili, ulama Syria. Kenapa ulama Timur Tengah rentan mengatakan 2,4, 2,5? Karena Timur Tengah itu panas, maka kadar airnya kan pasti berkurang. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Maksum, beliau meneliti buat wadah, beli beras Indonesia, ternyata beratnya kisaran 2,7 sekian-sekian. Nah, saya punya teman orang Madura, itu dia mesen wadah ke tukang mebel gitu, dibuatkan wadah seperti ini. Dia kemudian beli beras di beberapa toko. Ternyata beras Indonesia memang kisarannya 2,7 sekian. Perbedaannya cuma di belakang 0,7. Makanya saya nanti sampun angsal keputusan bersama zakat fitrah sama fidyah. Belum gitu. Saking Kemenak. Belum gitu. Nanti tak kirim apa kalau. Di Kemenak, saya kemarin kumpul di Kemenak itu ya kumpul satu dari Kemenak Surabaya, MUI Surabaya, ketepatan saya yang mewakili, kemudian PCNO, kemudian Muhammadiyah, LDII, Basnas, ada 6 kumpul merumuskan zakat fitrah berapa. Makanya kemarin saya putuskan waktu itu saya usul untuk minimum 2,7, jangan 2,5. Kenapa kok 2,7? Karena 2,5 ini penelitiannya ulama Timur Tengah, berasnya beras Timur Tengah. Penelitian Indonesia itu dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Maksum, itu 2,7. Di kitab Takriratus Sadidah dibulatkan menjadi 3 kilo. Paham nggih? Ini kalau kita mau zakat fitrah. Di sini biasanya berapa? Rata-rata yang memiliki pinten? 3 kilo nggih. Ada yang 2,7? Tidak ada nggih. Kalaupun ada, terima. Paham nggih? Boleh enggak zakat pakai uang? Kalau mazhab Syafi'i tidak bisa, mazhab Maliki, mazhab Hanafi bisa. Nah, ini penting, Pak. PWNO
itu mengatakan kalau mau pakai uang harus ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu 3,8 kilogram harus mengacu ke kurma atau kismis atau gandum. Tidak boleh kepada 3 kilogram beras. Ini PWNU. PWNU tahun 2020 membuat surat edaran paling tinggi kalau zakat fitrah pakai uang, kalau pakai kurma ajwa itu nilainya 1,1 juta. Cocok ini Pak? Per orang zakat fitrahnya berapa? 1,1 juta. Kalau jenengan satu keluarga 10 orang mantap berapa? 11 juta. Paling rendah PWNU 2020 itu pakai gandum setengah sok tepung. Harga paling rendah 63.000. Sekarang mungkin bisa 70.000. Ini kalau pakai uang. Tapi yang unik PBNU. PBNU itu memperbolehkan zakat fitrah pakai uang mengacu ke beras. Monggo jenengan mau pilih yang mana? Mau ikut PBNU atau ikut PBNU? Jadi kalau PBNU 3 kg beras nilainya berapa? Umpama 1 kg itu 15.000. Standar kan? 15.000 kali 3 kg berapa? 45. Itu PBNU boleh. Tapi kalau PBNU tidak boleh, minimal 65 sampai 70 karena harus mengacu ke mazhab Hanafi. Kalau saya biar selamat ya enakan tetap pakai beras, kan keluar dari khilaf. Kalau saya usul, kalau ada orang bayar zakat pakai uang jangan ditolak. Kalau ditolak wedi ndak balik. Paham nggih? Satu, jenengan bisa ikut PBNU, atau nomor 2 siapkan beras. Di depan itu kan ada ruangan kosong, itu kan bukan masjid. Nah, kalau ada orang yang bawa uang, panitia di sana sudah ada yang siap beras, Pak. Di situ ada orang jual beras, monggo, boleh ndak Ustadz berasnya pakai uang masjid, kulaannya boleh. Tapi kalau nanti pakai uang kas masjid, laba dari penjualan itu harus masuk kas masjid. Paham nggih? Atau kerjasama dengan toko sekitar, suruh nitip beras di situ. Nanti kalau ada yang beli tinggal beli. Jadi kalau ada orang yang bawa uang 50.000 suruh beli, biar dia datangnya bawa beras. Ini solusi menurut saya yang perlu diperhatikan. Paham nggih? Pun para jamaah, ada namanya had kifayah. Siapa yang berhak dapat zakat? Ngeten, gampangannya ngeten, Pak. Jadi begini, Pak. Ada had kifayah. Orang yang di bawah had kifayah maka dia miskin. Orang yang di atas had kifayah ada yang tidak miskin tapi tidak boleh menerima zakat. Ada termasuk nisab. Kalau nisab berarti dia muzaki. Jadi di sini muzaki, ini mustahik. Di tengah-tengah ini bukan muzaki, bukan mustahik. Nah, begini, cara ngitungnya begini. Had kifayah itu apakah standar bertahan hidup atau standar hidup layak? Ternyata di fikih had kifayah itu lebih cenderung kepada standar hidup layak. Makanya Basnas itu membuat had kifayah. Saya kasih contoh had kifayah. Nanti ini tak kirim filenya. Tolong ingatkan kalau perlu lupa. Basnas itu punya had kifayah. Coba jangan lihat ini. Jawa Timur. Oke. Saya pertebal lagi Jawa Timur ini. Nah ini Jawa Timur had kifayahnya 1.027.000 per orang. Jadi ngitung miskin itu begini. Umpama ada orang punya anak 3, suami istri 2, anak 3, maka per orang hitungannya 1.027.000, anggaplah 1 juta. Maka kalau dia anggota keluarganya 5, had kifayahnya 5 juta. Artinya kalau dia yang kerja cuma 1, suami, gajinya cuma 4 juta, itu masuk miskin. Paham nggih? Kalau dia punya anak 4, kalau dia punya anak 5, maka kalau dia punya anak 5, suami, istri, anak 3, 4 umpamanya, berarti 6 kan? Had kifayahnya berapa? 6 juta. Gaji UMR itu masih miskin.
Pun pertanyaan saya, kalau lihat ini, sing miskin akeh apa titik, Pak? Banyak. Makanya kalau saya tanya begini, Ustadz, boleh enggak zakat kepada ustadz, kiai, guru ngaji, imam masjid? Boleh, tapi atas nama fakir miskin. Kalau atas nama sabilillah, untuk zakat fitrah itu mazhab 4, pendapat kuat tidak bisa. Mazhab 4 ge. Nah, tapi kalau zakat mal boleh. Makanya saya zakat fitrah itu sudah lama nggak nerima, tapi kalau zakat mal saya masih nerima. Karena Maliki zakat mal itu termasuk ustadz, termasuk kiai, termasuk orang yang berjuang untuk agama. Tapi untuk zakat fitrah 4 mazhab tidak bisa. Makanya kalau saya tanya, Ustadz boleh enggak ustadz, kiai, imam masjid, guru ngaji itu dapat zakat? Saya jawab begini, kalau ustadznya seperti Ustadz Abdul Somad tidak boleh. Suki soalnya Pak. Oke, seperti Ustadz Adi Hidayat, siapa lagi, dan macam-macam itu tidak boleh. Tapi kalau ustadznya, saya ingin tanya ke jenengan, ustadz itu biasanya anaknya akeh apa titik? Akeh, hiburannya ndak ono maneng soalnya. Kate nang bioskop ndak pantes. Kate delok dangdutan yo ndak pantes, hiburannya ndak ono, makanya anake akeh. Nah, kalau seperti itu, ustadz umpama anaknya 5, A3 lah. Berarti kan dia hak kifayahnya 5 juta. Pertanyaan saya, ada ndak ustadz, guru ngaji TPQ, imam masjid yang di Surabaya gajinya UMR? Ada betul? Nggak ada. Makanya ustadz-ustadz yang di sini nih layak semua. Paham nggih? Layak nerima zakat. Paham nggih cara ngitung miskin nggih? Ada yang lebih enak. Nanti tak kirim nggih. Saya percepat ini. Coba tak kasih. Ini saya ngapunten sekedap tak sambungkan ke internet saya. Nah, ada namanya hak kifayah, Pak. Caranya nanti kalau kirim ke Takmir hak kifayah. Ini Pak. Enak. Contoh nggih, contoh. Nanti ada aplikasi. Aplikasi ini bisa melihat apakah dia layak dapat zakat atau enggak. Contoh di gini nggih. Perhitungan hak kifayah. Contoh, Masjid Takwiyatul Muslimin. Tinggal tulis di sini. Takwiyatul Muslimin. Muslimin. Nama petugasnya Ahmad, mustahiknya namanya Muhammad, provinsinya Jawa Timur, alamat lengkapnya umpama Surabaya, tulis Surabaya sini, tinggal tulis dikit, nanti akan muncul. Contoh, pendapatannya yang kerja cuma 1, kalau yang kerja 2 dihitung semua. Karena ini yang kerja cuma 1, saya hitung kerjanya UMR 5 juta. Kalau istrinya kerja, maka di sini ditulis tambahi. Ini contohnya yang kerja cuma 1, gaji UMR 5 juta. Pengeluaran keluarga, kepala rumah tangga 1, ibu rumah tangga 1, dia punya anak dewasa tapi belum kerja karena masih sekolah 1, yang SMA 1, yang SMP 1, yang SD 1, yang bayi 1, berarti anaknya berapa? 5. Kalau ibunya menyusui, ditulis istrinya menyusui, klik 1. Terus sewa atau enggak rumahnya, kita tulis kontrak. Kemudian listriknya 450. Menerima perintah atau enggak, jangan tinggal pilih, tidak menerima. BPJS punya atau enggak? Kalau penerima ya tulis penerima. Nah, punya kendaraan atau enggak? Punya kendaraan. Nanti jenengan hitung hak kifayahnya, tinggal kita klik begini. Nah, langsung muncul kan? Anda bisa mengajukan zakat karena dianggap miskin. Paham nggih? Kenapa? Karena kan anggota keluarganya 5, anaknya 5, suami istri 2, berarti 7 kan? Hak kifayahnya sekitar 7,8, gajinya cuma 5 juta, maka masih kurang 2 juta. Ini layak menerima zakat. Paham nggih? Ini jenengan, kalau jenengan ragu, saya gini Pak, contoh begini. Saya kan keluarga itu punya rumah sakit. Jadi saya ngelola rumah sakit. Jadi karyawan itu saya kasih THR, kasih gaji. Tapi rumah sakit kadang-kadang mengeluarkan zakat. Maka saya bilang sama karyawan, sudah saya kasih haknya. Zakat dijadikan THR tidak boleh, itu kewajiban. Jadi THR sudah saya kasih, gaji sudah saya kasih. Saya kemudian pengumuman ke karyawan,
karyawan yang merasa miskin, rumah sakit mau mengeluarkan zakat. Kalau karyawan masih ada yang miskin, akan kita berikan kepada karyawan. Maka karyawan saya kasih link ini, saya suruh ngisi. Ayo kalau yang merasa miskin isi, kalau malu di grup japri ke saya. Itu kalau japri, dia ngadukan ini screenshot, saya kasih Pak. Kewajiban amil itu tidak usah neliti. Ada orang ngaku miskin, kita kasih. Perkara dia bohong, itu urusan dia dengan Allah. Jadi amil itu gampang. Kalau kita mau zakat itu gampang. Kewajiban kita, Rasulullah itu pernah kedatangan pemuda dua, kuat-kuat, minta zakat. Oleh Rasulullah, kamu tak kasih. Tapi ingat ini zakat. Kalau kamu tidak berhak, maka kamu sama dengan makan api. Artinya orang yang zakat amil tidak punya kewajiban untuk neliti. Pokok ngaku miskin, kasih. Paham nggih? Makanya kalau umpama di sini ada warga kok kita lihat kayaknya kaya, tapi maksa, suruh ngisi. Suruh screenshot. Umpama ini loh Pak, saya miskin. Jenengan kasih, tidak usah teliti. Perkara dia ngisinya dimanipulasi, urusan dia dengan Allah. Paham nggih? Ini zakat kita. Pun. Ini waktunya sudah mepet. Ada yang mau tanya? Monggo. Oke, monggo. Ada kebijakan dari pemerintah itu setiap gajian itu dipotong 2,5% untuk zakat malnya. Kalau menurut kriteria yang disampaikan oleh Ustadz itu kan tidak bisa semuanya masuk kategori muzaki. Nah itu dibenarkan apa tidak? Ya, sekedap. Jadi zakat profesi itu Pak, saya fokus ke zakat profesi. Ini banyak pembahasan zakat, tidak bisa semuanya. Saya fokus ke zakat profesi. Pun, sekedap, saya masih ingat. Ada fenomena di kita yang keliru Pak. Banyak di antara kita kalau sedekah itu semangat, tapi zakat itu tidak semangat. Orang rajin sedekah tapi dia tidak bayar zakat itu sama dengan orang rajin sholat duha tidak pernah sholat subuh. Dosa enggak? Dosa. Makanya kalau saya mending jenengan kalau punya harta hitung zakatnya dulu. Saya Pak, saya sama istri itu biasanya setahun saya hitung. Zakat itu paling gampang, jenengan cicil kalau zakat mal. Karena kalau kita zakat mal taruh di akhir, ketok gede, iku watak manusia eman. Makanya saya kalau zakat itu saya hitung, saya punya investasi deposito wajib zakat nisab. 1 tahun saya hitung. Nah saya cicil. Setiap bulan kalau ada keluarga yang butuh, saya kalau ngasih tak niati zakat. Itu lebih ringan. Paham nggih? Kenapa? Karena zakat itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan sedekah. Zakat itu 70 kali lipat dibandingkan sedekah. Pun, makanya kalau saya mending dicicil. Saya kalau ke guru saya sowan ke ustadz saya, ke guru saya lihat beliau mustahik. Saya waktu sowan tak niati zakat, wong saya masih punya zakat. Dan pahalanya lebih tinggi. Paham nggih? Pun. Zakat profesi. Zakat profesi itu kalau ikut pendapat ulama kontemporer ada 3. Pendapat pertama Syekh Muhammad Ghazali, ini bukan Imam Ghazali ini rektor Azhar. Zakat fitrah itu, zakat profesi itu ikut pertanian 653 kg. Maka kalau jenengan ikut pertanian itu hitungannya 653 dikali beras sekarang 15.000 nggih. Maka kalau jenengan ikut Syekh Imam Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali, wajib zakat kalau gajinya 9,7 juta. Ini pendapat pertama.
Pendapat kedua, Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi bisa ke emas, bisa ke perak. Kalau ke emas itu 85 gram. 85 gram kali harga emas 3 juta. 255 1 tahun dibagi 12. Maka kalau ikut emas, nisab gaji 21 juta. Mek delok iki ndak ono sing wajib zakat. Tapi bisa pakai perak. Perak itu nisabnya 595. Berarti kalau perak 595 kali harga perak 1 gram itu 60 ribu. 35 juta dibagi 12. Kalau lihat ini, gaji 3 juta itu sudah wajib zakat. Jadi sebenarnya saya pribadi, kalau jangan tanya ke saya sebenarnya kalau semuanya dipotong itu enggak setuju. Tapi kalau ada yang motong, ya ono benere. Kenapa kok ono benere? Karena kalau mengacu ke nisab perak, kalau ikut Syekh Wahbah Zuhaili per bulannya mantep 3 juta. Ini gaji kotor. Pemkot itu rata-rata kan UMR. Anggaplah kebutuhannya 2 juta. Sisanya kan 3 juta. Betul nggih? Kalau saya mending kita ikut pendapat yang cepat zakat. Supaya kalau kita mengeluarkan uang diniati zakat, itu pahalanya lebih tinggi. Saya ngasih orang miskin niat sedekah dengan saya niat zakat, pahalanya lebih tinggi mana? Niat zakat, karena zakat itu 70 kali lipat. Itu pahala zakat sama dengan pahala sholat subuh. Pahala sedekah itu seperti pahala sholat duha. Paham nggih? Ada lagi? Nggih, monggo. Nanti kita selesai jam 5.50 nggih, kurang 4 menit nggih. Maghrib kan 50 nggih. Monggo. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan yaitu masalah perbedaan amil dan panitia. Ya. Ada amil zakat, ada panitia zakat. Itu aja yang perlu saya tanyakan. Pun saya percepat, perbedaannya banyak. 1. Intinya amil dan panitia itu lebih kepada legalitas. Amil itu diangkat, kalau panitia ngangkat dewi. Maka kalau panitia itu ndak ada SK-nya, kalau amil harus ada SK-nya. Cara jadi amil itu paling gampang untuk masjid, daftar menjadi UPZ. Bisa UPZ Basnas, bisa UPZ LAS. Bisa gabung ke LAS NO, bisa gabung ke LAS Muhammadiyah, bisa ke Nurul Hayat, bisa ke LAS manapun. Pokok paling rendah jadi UPZ. Kalau bisa, yang sering terlibat di sini itu di SK namanya dicantumkan semua, Pak. Yang jarang teko jangan dicantumkan, Pak, eman-eman. Paham nggih? Supaya nanti yang ambilnya banyak jumlahnya. Pun, apa bedanya? Bedanya adalah 1. Kalau amil, orang zakat ke amil itu pasti sah. Amilnya keliru, jangankan keliru, dikorupsi oleh amil, zakatnya tetap sah. Tapi kalau zakat ke panitia, zakatnya belum sah sampai panitianya menyalurkan dengan benar. Kalau panitianya keliru, maka potensi zakatnya tidak sah. Ini bahaya. 1. Nomor 2. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting, Pak. Saya fokuskan ini ke sini. Nah, di Surabaya itu kan sing soge nang masjid, sing kiri zakatnya nang masjid. Dicampur kan? Itu kemudian kalau dicampur, setelah dicampur kan dibalikkan ke fakir miskin yang tadi. Itu kalau ada berasnya fakir miskin kembali, kalau dilakukan oleh panitia bisa ndak sah. Itu sama dengan saya titip zakat ke orang, saya ambil lagi. Tapi kalau dilakukan oleh amil, jangankan separuh, dikasihkan utuh boleh. Ada amil nerima zakat, didelok sing bayar kok miskin. Amil ngomong, dibandingkan saya cari orang miskin langsung tak kekno wae. Kalau amil sah, tapi kalau panitia tidak sah. Ini kan bahaya. Yang terakhir, amil itu boleh dapat zakat atas nama amilnya meskipun kaya. Tapi kalau panitia dia tidak berhak dapat zakat atas nama panitianya kecuali miskin. Masalahnya banyak panitia di masjid itu suge-suge.
nanti biasanya setelah zakat terkumpul dipisahkan. Paham nggih? Pun. Ini yang pokoknya kalau sini jadi ambil aman, pasti sah. Saya kira cukup sabun maghrib. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah dan kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.